Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nurjana dari kelas 5A. Di sini saya akan mencoba memaparkan dan menjelaskan mengenai hasil penelitian saya di karya tulis ilmiah dengan judul Pengaruh Kepemimpinan Berbasis Nilai atau Value Based Leadership Kepala Sekolah terhadap Disiplin Kerja Guru di SMKN 3 Balai. Langsung saja pada latar belakang, poin pertama pada latar belakang. Jadi dalam kehidupan manusia itu tentunya tidak akan terlepas dari nilai, karena nilai merupakan suatu prinsip dasar mengenai sesuatu yang diyakini oleh seseorang yang berkenaan dengan sesuatu yang dianggap baik atau buruk sehingga menjadi acuan di dalam hidupnya. Jadi di dalam organisasi ini tuh identiknya dengan pemimpin. Jadi pemahaman nilai tentang nilai personal yang dimiliki oleh pemimpin dalam organisasi ini tuh akan membangun efektivitas budaya kerja dan yang produktif, salah satunya melalui disiplin kerja. Sehingga seorang pemimpin yang memiliki nilai sebagai acuan dalam memimpinnya itu tentunya akan berpengaruh terhadap disiplin kerja serta disiplin kerja diri serta disiplin kerja bagi pengikutnya. Hal ini itu bisa mendorong gairah kerja, semangat kerja, dan mendukung terwujudnya tujuan organisasi. Berdasarkan fenomena yang terjadi yang saya dapat di lapangan di SMKN Negeri 3 Balai Endah, yaitu rendahnya motivasi guru dalam menjalankan tugasnya itu terlihat seperti guru datang terlambat, keluar kelas sebelum masuk jam pelajaran, guru yang hanya memberikan tugas kepada siswa tanpa harus masuk kelas, serta kurang tepatnya alokasi waktu yang telah diberikan, sehingga adanya ketidaksesuaian alokasi waktu. Selanjutnya ada batasan masalah. Di sini ada konseptual dan kontekstual. Konseptualnya, nilai itu merupakan suatu acuan bagi setiap orang dalam bertindak. Pembangunan nilai-nilai organisasi ini harus dibangun melalui pemahaman nilai-nilai personal yang dimiliki oleh setiap anggota sehingga nilai-nilai personal tersebut tidak bertentangan dengan nilai-nilai organisasi. Secara kontekstual, penelitian ini membatasi masalah ini pada sekolah menengah kejuruan tinggi Indah. Selanjutnya ada rumusan masalah. Rumusan masalahnya itu bagaimana gambaran kepemimpinan berbasis nilai di sekolah SMKN Negeri 3 Balai Endah, bagaimana disiplin kerja guru di SMKN 3 Balai Endah, bagaimana pengaruh kepemimpinan berbasis nilai yang diterapkan kepala sekolah terhadap disiplin kerja guru di SMKN Negeri 3 Balai Endah. Selanjutnya ada tujuan penelitian. Yang pertama ada tujuan umum untuk memperoleh informasi tentang pengaruh kepemimpinan berbasis nilai kepala sekolah terhadap kinerja guru. Yang kedua, tujuan khususnya itu yang pertama untuk memperoleh informasi mengenai kepemimpinan berbasis nilai. Yang kedua, memperoleh informasi mengenai disiplin kerja guru. Yang ketiga, untuk mengetahui pengaruh kepemimpinan berbasis nilai kepala sekolah terhadap disiplin kerja guru di SMKN Negeri 3 Balai. Selanjutnya ada manfaat penelitian. Secara teoritis, manfaat penelitian ini itu untuk mengembangkan wawasan ilmu organisasi pendidikan dalam pengembangan konsep teori kepemimpinan yang berkaitan dengan kepemimpinan berbasis nilai. Secara praktis, manfaat penelitian ini tuh untuk memperdalam pemahaman kepala sekolah terkait akan pentingnya atau urgensinya terkait nilai-nilai yang menjadi acuan dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dalam memimpin sebuah sekolah yang akan berimbas atau berdampak pada peningkatan dan produktivitas sekolah melalui disiplin kerja guru. Selanjutnya ada landasan teori yang pertama mengenai kepemimpinan pada variabel X. Jadi kepemimpinan itu dapat diartikan menurut Chester Irving Barnard, kepemimpinan adalah kemampuan pribadi untuk menegaskan keputusan yang memberikan dimensi mutu dan dimensi kesusilaan terhadap koordinasi kegiatan organisasi dan perumusan tujuannya. Adapun konteks kepemimpinan dalam pendidikan, menurut Fahrudin itu dapat dikatakan suatu kemampuan dalam proses mempengaruhi, mengkoordinir orang-orang yang ada hubungan dengan ilmu pendidikan dan pelaksanaan pendidikan, agar pendidikan dapat berjalan secara efektif dan efisien. Nah, uh, value based leadership ini tuh jadi dapat diartikan bahwa suatu pendekatan yang menitik beratkan pada nilai yang dimiliki oleh seorang pemimpin yang menjadi dasar atau acuan untuk menjalankan kepemimpinannya. Jadi value based leadership ini tuh berdasarkan pada dua sumber nilai, yaitu nilai personal dan komitmen. Selanjutnya kita akan membahas mengenai variabel Y, yaitu disiplin kerja. Disiplin kerja menurut Rifai dapat diartikan
pada suatu alat yang digunakan pada para manajer untuk berkomunikasi dengan karyawan agar mereka bersedia untuk mengubah suatu perilaku serta sebagai suatu upaya untuk meningkatkan kesadaran dan kesediaan seseorang menaati semua peraturan dan norma yang berlaku. Menurut Hasibuan, ada indikator disiplin kerja, yaitu memenuhi segala aturan organisasi, penggunaan waktu secara efektif, tanggung jawab dan pekerjaan dan tugas, tingkat absensi atau kehadiran. Keterkaitan kepemimpinan berbasis nilai dengan disiplin kerja itu, jadi kepemimpinan berbasis nilai ini itu mampu membangkitkan disiplin yang tinggi dari anggotanya, dikarenakan melalui seberapa tinggi disiplin dari diri dan disiplin terhadap kerja yang diperlihatkan oleh seorang pemimpin. Seperti itu. Selanjutnya adalah kerangka berpikir. Jadi kepemimpinan kepala sekolah di sini itu eh, kepemimpinan kepala sekolah di sini tuh didasarkan pada dua sumber, yaitu personal values, nilai personal, dan komitmen. Jadi kemudian nilai-nilai kepemimpinan dari dua sumber ini tuh kepala sekolah kemudian akan membentuk budaya kerja yang melekat pada setiap aktivitas guru serta komponen sekolah lainnya yang mengarah pada tujuan organisasi. Jadi dalam hal ini kepala sekolah itu memiliki andil dalam membentuk budaya organisasi atau budaya kerja di sekolah. Salah satunya adalah dengan disiplin kerja guru. Disiplin kerja guru itu merupakan salah satu komponen budaya kerja. Salah satunya bentuk budaya kerja yang melekat pada diri individu itu dan dipengaruhi oleh banyak faktor baik internal dan eksternal, salah satunya kepemimpinan dari kepala sekolah sendiri seperti itu. Selanjutnya adalah penelitian terdahulu. Di sini ada 10 penelitian terdahulu. Nama saya akan membacakan satu judul penelitian terdahulu tentang kepemimpinan berbasis nilai, yaitu dengan judul pengaruh kepemimpinan berbasis nilai dan budaya kerja terhadap kepuasan kerja guru di SMP negeri di Kecamatan Salo, Kabupaten Kampar, dan lain sebagainya. Selanjutnya, metode dan pendekatan. Penelitian ini tuh menggunakan metode deskriptif dan pendekatan kualitatif. Selanjutnya, ada lokasi, responden, dan sampel. Lokasinya di Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 3 Bale Endah. Respondennya itu guru dengan jumlah guru 64 di SMK Negeri 3 Bale Endah dengan menggunakan sampel teknik random sampling. Selanjutnya di sini ada teknik pengumpulan data. Yang pertama, metode observasi, yaitu melakukan pengamatan secara sistematik. Yang kedua, metode angket atau kuesioner yang memberikan suatu daftar pertanyaan, pertanyaan mengenai suatu masalah yang akan diteliti, yaitu kepemimpinan berbasis nilai dan disiplin kerja. Yang ketiga, metode dokumenter. Selanjutnya di sini ada teknik pengolahan hasil data, ada tiga: pengeditan data, editing, yang kedua coding dan transformasi data, yang ketiga tabulasi data. Selanjutnya ada definisi operasional. Di sini ada pengaruh. Yang dimaksud pengaruh di sini yaitu variabel X, yaitu kepemimpinan berbasis nilai. Kepala sekolah berpengaruh terhadap variabel Y, yaitu disiplin kerja guru. Nah, definisi nilai di dalam penelitian ini tuh merupakan suatu keyakinan atau kepercayaan yang menjadi dasar seorang pemimpin untuk memilih tindakannya. Selanjutnya, kepemimpinan berbasis nilai dalam definisi operasional itu jadi suatu kemampuan kepemimpinan yang menitik beratkan pada nilai-nilai yang ditetapkan oleh kepala sekolah dalam menjalankan kepemimpinannya, yaitu dua sumber yang tadi, yaitu personal dan komitmen. Selanjutnya ada disiplin kerja guru, suatu bentuk kepatuhan dan dijalankan guru yang dapat dilihat dari kesadaran dan ketaatan guru terhadap aturan yang berlaku. Selanjutnya di sini ada kisi-kisi penelitian dengan variabel X, kepemimpinan berbasis nilai kepala sekolah dengan dimensi personal value dan komitmen. Lalu variabel Y, disiplin kerja guru dengan dimensi kesadaran dalam bekerja, ketepatan waktu, ketaatan pada peraturan dengan indikator yang ada di layar. Selanjutnya instrumen penelitian. Analisis jawabannya itu ada sangat setuju dengan skor 5, setuju dengan skor 4, ragu-ragu dengan skor 3, kurang setuju skor 2, dan tidak setuju skor 1. Di sini ada instrumen penelitian variabel X dengan total pertanyaan 27 pertanyaan. Selanjutnya ada instrumen penelitian variabel Y dengan total pertanyaan ada 28 pertanyaan. Sekian, terima kasih yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada tutur kata yang tidak berkenan.
Selanjutnya saya akan membahas mengenai mengenai pertanyaan. Yang pertama, mengapa penelitian Anda perlu dilakukan? Apa urgensinya? Jadi, penelitian ini tuh mengenai kepemimpinan berbasis nilai. Kepala sekolah itu memiliki urgensi yang signifikan karena kepala sekolah ini tuh memiliki peran kunci yang membentuk lingkungan pendidikan yang sehat dan berkualitas. Dilihat dari latar belakang permasalahan yang terjadi seperti guru yang tadi saya sudah paparkan pada di latar belakang seperti guru datang terlambat, guru yang hanya memberikan tugas kepada siswa tanpa masuk kelas, kurangnya tepatnya alokasi waktu dalam bekerja sehingga hal tersebut menyebabkan adanya guru yang kurang komitmen dalam bekerja. Jadi kepala sekolah berperan dalam membentuk budaya sekolah itu sangat penting. Jadi penelitian ini tuh membantu memahami bagaimana nilai-nilai yang dijunjung tinggi oleh kepala sekolah itu dapat mempengaruhi budaya sekolah termasuk norma-norma di sekolah dan praktik-praktik yang ditetapkan di sekolah. Jelaskan manfaat dari penelitian ini. Adapun manfaat dari penelitian ini yang pertama untuk mengembangkan wawasan ilmu administrasi pendidikan dalam pengembangan konsep dari kepemimpinan yang berkaitan dengan kepemimpinan berbasis nilai. Yang kedua memperdalam pemahaman kepala sekolah akan pentingnya nilai yang menjadi acuan dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dalam memimpin anggota sekolah yang hal tersebut akan berimbas atau berdampak pada peningkatan kerja serta produktivitas sekolah melalui disiplin kerja guru. Yang selanjutnya yang ketiga, manfaatnya itu membentuk budaya kerja yang positif di sekolah. Jadi penelitian ini tuh dapat membuktikan bagaimana nilai-nilai seperti nilai tanggung jawab dan komitmen yang diterapkan oleh kepala sekolah itu untuk memengaruhi disiplin kerja guru dan menciptakan lingkungan yang mendukung. Selanjutnya yang keempat, manfaatnya meningkatkan komitmen dan dedikasi guru terhadap profesi guru, yaitu membantu menunjukkan bagaimana kepala sekolah yang memimpin dengan nilai-nilai dapat memotivasi guru untuk bekerja dan penuh semangat serta dapat bertanggung jawab dengan komitmennya. Yang ketiga, teori dan konsep siapa yang akan Anda ujikan pada penelitian ini. Jadi teori konsep yang diujikan dalam penelitian ini adalah teori kepemimpinan, yaitu salah satunya teori sifat atau trait teori yang dikemukakan oleh uh, Stiogedil dengan ciri 4 sifat yang bisa berpengaruh terhadap keberhasilan pemimpin, yaitu kedewasaan, kecerdasan, dan kekuasaan hubungan sosial, serta motivasi diri dan dorongan prestasi serta sikap-sikap hubungan kemanusiaan. Bagaimana cara mengolah hasil penelitian? Cara mengolah hasil penelitian ini tuh ada 3 cara, yaitu yang pertama pengeditan data atau editing, yaitu pemeriksaan atau koreksi data yang telah dikumpulkan. Jadi pengeditan data ini tuh dilakukan karena ada kemungkinan data yang masuk atau raw data yang tidak memenuhi syarat yang tidak sesuai dengan kebutuhan. Yang kedua dengan cara pengolahan data coding. Coding dan transformasi data itu pemberian kode-kode tertentu pada tiap-tiap data termasuk memberikan kategori untuk jenis data yang sama. Yang terakhir, pengolahan datanya dengan tabulasi data, yaitu proses menempatkan data yang dalam bentuk tabel dengan cara membuat tabel yang berisikan data dengan kebutuhan analisis. Sekian pemaparan dari saya. Mohon maaf apabila ada tutur kata yang salah dan kurang berkenan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.